selamat datang di channel Via Raya Author. Sebelum nonton, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng terlebih dahulu ya. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 14. Beraninya Dia, karya Via Raya. Kau, geram Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Bagaimana bisa ia ketahuan tersenyum di depan orang lain? Ya, meskipun orang itu adalah Skywara, sepupunya sendiri. Namun, tetap saja hal itu akan menjadi bahan olokan. Apalagi Skywara tipe pria yang suka sekali membuatnya kesal dengan tingkah konyolnya. Skywara melangkah masuk ke dalam. Pria itu menatap Iko Sagon dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. Kenapa? Apa kau takut kalau aku akan mengumbar tentang kejadian langka ini? Tanya pria itu sambil menunjukkan seringaian tipisnya. Pria itu duduk di sofa sambil melipat kakinya. Ada urusan apa kau datang kemari? Kalau tidak ada urusan apa-apa, lebih baik kau pergi karena aku dan Theo mau makan siang. Tanya Iko Sagon berusaha mengalihkan perhatian. Ia benar-benar malas meladeni sepupunya itu. Meskipun ia yakin ada tujuan tertentu, tetapi ia tidak ingin berlama-lama dalam situasi yang hanya akan mempermalukannya saja. Tentu saja ada. Aku ingin membahas masalah pekerjaan. Jadi, bisakah kita makan siang dulu sebelum membahas pekerjaan? Sekalian saja aku ingin mencoba masakan buatan istrimu. Balas Skywara sambil menyandarkan tubuhnya ke belakang. Sebenarnya bisa saja ia pergi dan kembali nanti. Akan tetapi, ia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok sepupunya. Jarang-jarang ia dihadapkan pada posisi menyenangkan itu. Jadi, ia tidak boleh menyia-nyiakannya begitu saja. Hitung-hitung bisa dijadikan sebagai semangat di hari yang sangat melelahkan ini. Tidak bisa. Tidak ada yang boleh memakan makanan buatan istriku selain aku. Lebih baik kau pergi dan kembali nanti setelah waktu makan siang berakhir. Tolak Iko Sagon tegas. Theona yang sejak tadi hanya berdiri menyaksikan percakapan dua bersaudara itu, tiba-tiba merasa hatinya menghangat. Kata-kata Iko Sagon berhasil membuat taman bunga di hati wanita itu bermekaran. Jangan pelit dengan sepupumu yang baik hati ini, ujar Skywara mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum. Ia tidak menyangka sepupunya akan berkata seperti itu. Sky, jangan menguji kesabaranku. Keluar sekarang juga atau aku akan menghentikan kerjasama antara perusahaan kita yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Ancam Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Ia pikir tidak ada ancaman lain yang bisa mengusir Skywara dari sana selain hal itu. Skywara langsung beranjak berdiri mendengar ancaman Iko Sagon. Wait. Kenapa kau mengancamku seperti ini? Tanyanya, kemudian ia kembali duduk di sofa. 1. Iko Sagon mulai menghitung tanpa menghiraukan keluhan sepupunya. Ayolah Osa, kau tahu kalau kau tidak boleh mengancamku seperti ini, kata Skywara masih berusaha bertahan di sana. 2. Lanjut Iko Sagon menghitung. Aku yakin kau tidak akan sampai hati memutus pekerja sama antara perusahaan kita yang sudah berjalan
puluhan tahun, ujar Skywara meski ragu. Ia tahu seperti apa Iko Sagon. Pria itu paling tidak suka diusik. Apapun itu, ia akan membayarnya dengan setimpal. Jadi meski mereka satu keluarga, tetapi ia merasa terusik, maka tamatlah riwayat Skywara. Ucapan Iko Sagon terhenti karena Skywara bergegas memotongnya. Oke, aku pergi sekarang. Skywara beranjak berdiri sambil mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Bagus, pilihan yang tepat, puji Iko Sagon tersenyum mengejek. Dasar pelit, umpat Skywara kesal. Pria itu melangkah ke depan memelototi Iko Sagon. Kemudian tepat di depan Teona, ia berkata, "Sampai jumpa lagi sepupu ipar." Skywara mengedipkan sebelah matanya. "Aku berharap kau bisa tahan menjadi istri dari pria sepertinya," imbuhnya setengah berbisik. "Apa maksudmu pria sepertiku, Sky?" tanya Iko Sagon murka. Apa maksud dari kata-kata Skywara? Memangnya apa yang salah dengan dirinya? Sudah jelas-jelas ia pria tampan yang kaya raya. Lalu apa maksud dari kata pria itu sepertinya? Tidak ada maksud apa-apa. Skywara mempercepat langkahnya sebelum Iko Sagon menyadari arti dari perkataannya. "Maksud aku, semoga kau bisa tahan menghadapi pria menyebalkan seperti Osa." Lanjut pria itu menatap Teona. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Skywara membuka pintu dan berlari keluar. Jangan sampai ia tertangkap dan habis babak belur dihajar Iko Sagon. Ia yakin jika sampai tertangkap, ia akan menginap di rumah sakit lebih dari 3 hari. Brengsek beraninya dia, umpat Iko Sagon kesal. Sudah, jangan diambil hati. Kalau dilihat-lihat, Sky itu orangnya suka bercanda. Apa kau bilang? Jadi kau membelanya? Iko Sagon cukup terkejut mendengar ucapan Teona. Tidak, bukan itu maksud aku. Teona melangkah maju ke arah sofa. Aku hanya tidak ingin kau buang-buang tenaga saja, sambung wanita itu. Teona mengeluarkan beberapa kotak makan dari tote bag dan menyusunnya di meja. Lagi pula, kenapa kau tidak membiarkan Sky makan bersamamu? Aku yakin ada urusan yang sangat penting sampai-sampai dia datang ke sini di jam makan siang. Teona bertanya seperti itu karena merasa sikap Iko Sagon terlalu dingin dan kasar pada Skywara. Apa kau berusaha membelanya? Geram Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Aku bilang tidak. Coba saja kau pikir, untuk apa Sky datang ke sini di jam makan siang seperti ini? Aku yakin ada urusan penting yang benar-benar mendesak. Sergah Teona berusaha menjelaskan. Apa jadinya jika ia memicu kemarahan Iko Sagon? Apalagi pria itu mudah sekali marah seperti singa yang tidak bisa disenggol sedikit pun. Sudahlah, tidak usah bahas sekali lagi. Aku lapar. Iko Sagon melangkah mendekat dan duduk di seberang meja, tepat di depan Teona. Iya, balas Teona mengangguk. Wanita itu membuka kotak makan satu persatu. Ada nasi, daging sapi teriyaki, capcay, dan udang asam manis. Ia juga membawa salad buah dan jus buah sebagai makanan penutup. Sontak Iko Sagon menatap lapar semua makanan itu. Apalagi dengan aroma harum dari daging sapi teriyaki yang menyeruak di indera penciumannya. Aku membawa makanan dengan porsi yang banyak. Alangkah baiknya jika tadi kau membiarkan Sky ikut makan bersamamu.
ujar Teona menatap semua makanan yang ada di meja. Sudah kubilang, berhenti membahas Kai, seru Iko Sagon geram. Iya, ini aku berhenti, sungut Teona sambil mengerucutkan bibirnya. Jangan sampai selera makan Iko Sagon hilang dan digantikan dengan kemurkaan. Bisa terbalik semua dan berserakan di lantai nanti semua kotak makan itu kalau sampai pria itu marah. Tidak ada yang boleh memakan masakan buatan istriku selain aku sendiri. Teona mengumat-ngamitkan bibirnya, mengulang kata-kata Iko Sagon ketika menolak Sky untuk makan bersama. Meskipun dengan suara yang sangat pelan, tetapi Iko Sagon bisa mendengarnya samar-samar. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin Sky mengganggu waktu makan siangku saja. Kau ingat bukan kalau aku pernah bilang di hatiku ada seseorang yang aku cinta? Pria itu berusaha menjelaskan agar Teona tidak salah paham. Ia juga tidak ingin mengkhianati wanita yang ia nodai di hotel. Kalau kau tidak ingin aku salah paham, setidaknya jangan melakukan sesuatu yang akan membuatku salah paham, sanggah Teona dengan wajah yang memerah. Setiap kali mendengar Iko Sagon berkata, ada wanita lain di hatinya, jantung Teona berdegup khawatir. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Berhenti membicarakan sesuatu yang bisa membuat nafsu makanku hilang, kata Iko Sagon mengingatkan. Manik matanya membola dengan gigi yang dieratkan. Maaf, tapi bisakah kau melakukan itu? Teona menunduk sambil sesekali melirik Iko Sagon. Melakukan apa? Tanya Iko Sagon dengan dahi yang berkerut. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membuatku salah paham, balas Teona dengan raut takut. Sesuatu yang seperti apa yang kau maksud? Iko Sagon beranjak berdiri dan membungkukkan tubuhnya. Apa seperti ini? Pria itu menyentuh dagu Teona, mengangkatnya dan mengecup bibirnya. Bersambung, jangan lupa untuk like,